Saya masih ingat diceritain Pak Gadri kayak gitu. Saya Ustaz Joko teringat, saya punya teman dia Intel lah. Yang namanya Intel itu kemampuannya sama apa di atas rata-rata Mas Ferry. Di atas rata-rata. Nah, terus berangkatlah dari hotel ke Masjidil Haram. Terus ditanya sendirian, ntar kalau pulang bagaimana? Enggak, aku tahu dah. Masa dalam hati itu mengaku biasa kayak gitu. Ternyata pulang seharian nggak nyampe kayak gitu. Itu nyata betul. Makanya apapun yang terjadi di Masjidil Haram ini kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita, saya khususnya. Yang senang aja lah. Kita mau jadi tamu Allah itu pasti diistimewakan. Yang senang aja, pokoknya pikirannya husnuzon. Kalau ada kesempatan bantu. Jangan sampai berpikiran yang negatif. Itu nanti akan berpengaruh. Ada aja nikmat-nikmat yang kita jumpai kalau hati kita itu bersih. Ini saya kasih contoh. Kadang pihak hotel itu adalah menunya tidak sesuai dengan lidah orang, walaupun judulnya makanan Indonesia. Tapi masaknya chef Solo kan beda sama chef nasi Padang, betul? Terus akhirnya makannya itu kayak gini bibitnya, mati. Loh, orang ini gak dalam hati. Seolah-olah itu nggak menghargai. Loh, itu nanti biasanya ada aja, nggak enak, nggak ketemu enak makanannya. Terus apapun yang disajikan makan aja, seandainya nggak selera cukup, letakkan makan yang sepatunya. Jangan bibitnya itu kayak coba istrinya Mas Toto masak, terus akhirnya di depan mukanya Mas Toto makannya cuma sendoknya dicetok-cetok kayak gini. Kira-kira dimasakin lagi apa enggak Mas Toto? Panguti seminggu ya. Gitu. Ini contoh. Ulangi Mas Toto. Siapa yang sekarang ganti Pak Haji Tata, terjemah bebas ayat 25. Pelan biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Maksud itu amal hati, jaga hati, benar-benar jaga. Kita itu kalau sudah lulus di seorang Mas Toto, Pak Haji Tata, mohon maaf, bawa ke Indonesia. Nah kadang di Indonesia kamu lagi masalahnya kayak gitu. Jaga hatinya dijaga di Pak Haji Sob ini. Aduh, pokoknya apa yang kita jumpai jangan sampai terbesit pikiran negatif. Contoh di jalan aja ketemu sama orang jualan belum doain, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar untuk dia dan untuk Nabi Muhammad. Ya bacainlah Fatihah sekali. Itu kadang-kadang kita dibalas oleh Allah, kehidupan kita itu akan dimudahi terus Mas Toto. Jangan udah ketemu orang yang pikul dagangan gak laku, bukannya kita doain apalagi beli, justru malah dalam hati rasain kenapa kamu malah jangan kayak gitu. Itu namanya hatinya gak sensitif apakah. Nih, siapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Siksa yang nyari alamat pulang, padahal kita masih ingat diceritain Pak Jenderal Karbinata Supatman almarhum itu gara-gara dia ahli yang nyari ya kayak gitu. Pasti bahasanya itu pasti pulang nggak apa-apa kayak itu. Nggak pulang seharian nggak ketemu itu. Tuh, ini dalilnya ini. Kenapa kalau di Masjidil Haram itu Allah tampakkan hal-hal yang luar biasa. Biasanya terkait dengan maksud yang tidak baik. Sebaliknya kalau kita menjaga hati, berbaik sangka, itu kan banyak lah bapak-bapak mengalami sendiri terus cerita. Sandal di Masjidil Haram hilang, diambil segala macam terus hatinya ikhlas. Kemudian mau besoknya lagi ketemu lagi itu sandal. Secara logika itu bisa nggak Soto? Nggak bisa. Itu keistimewaan Masjidil Haram atau tanah baik. Ini menarik, mungkin ada yang Masjid Nabawi juga itu nggak jelas. Pokoknya di tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah terakhir kemarin ini sedang melengkapi sebagai cerita. Saya kan kemarin barang saya itu menengah ke atas. Ya namanya orang menengah ke atas kan gaya-gayanya kan seperti itu. Terus saya sampaikan dengan walaupun bapak-bapak, ibu-ibu kita itu di tanah haram, kita itu nggak bisa berbagi bibit dengan jamaah. Misalnya dari Turki, dolar mereka lebih banyak daripada kita. Gitu. Lalu bagaimana caranya berbuat baik? Kalau keluar dari hotel, senyumlah, senyum. Nah kita misalnya nih orang, dan kita tersenyum, senyum kita dilihat oleh ratusan, apakah itu nggak pahala? Teringat hadis Sahih riwayat Imam Muslim, jangan engkau remehkan amal walaupun sekecil apapun. Walaupun engkau menyampaikan senyum kepada saudaramu, itu hadis Sahih Muslim.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun engkau senyum terhadap saudaramu. Apalagi ini orang harusnya yang sudah disono masuk masjid Nurul Ikhlas, kok masuk masjid Nurul Ikhlas wajahnya apa Mas Toto? Aduh, ini nggak ngerti ngaji sih masalahnya. Nah, kadang-kadang diajak ngaji ada kultum dari Buya Lutfi Hakim dan lain sebagainya, langsung balik kanan aja, gimana dapat pencerahan kayak gitu. Otaknya itu kayak di kantor. Biasanya orang yang model seperti itu paham sebenarnya. Pokoknya kalau dari golongan aku, itu pokoknya salah semua. Itu susah, karena yang ditancapkan itu benih kesombongan. Benih apa? Yang paling salah, yang paling benar. Aduh, naudzubillah min dzalik. Tuh,